berbagai tempat menyatu dalam satu wadah. Kita berdiskusi beragam solusi, mewujudkan gagasan pendidikan. Di ISMAPI Jabar kita berkarya, di ISMAPI Jabar kita berkibar. Oh ya, kita berkumpul dari berbagai tempat menyatu dalam satu wadah. Di ISMAPI Jabar kita berkarya, di ISMAPI Jabar kita berkibar untuk masa depan lebih cerah. Selanjutnya yaitu Ibu Dr. Yanti Sri Yulianti. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan atau PERLIP, dan beliau juga merupakan fasilitator nasional sekolah rumah anak. Kepada Ibu Yanti nanti akan membawakan materi dengan judul Peran Orang Tua di Era Kenormalan Baru. Bu Yanti, ada waktu 20 menit untuk Ibu bisa mempresentasikan materi kepada anak-anak. Silakan. Terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ISMAPI, khususnya dalam hal ini Pak Dr. Iwan yang telah mengundang saya untuk hadir di majelis terhormat ini. Saya bertemu guru-guru saya yang luar biasa, begitu ya. Lalu yang lebih membanggakan ada 2 anak yang bisa menyampaikan suaranya di sini. Ini menunjukkan upaya-upaya kita ini benar-benar ke depan bermuara pada kepentingan terbaik anak, berpihak pada anak. Hari ini tadi saya juga menyampaikan materi yang sama sebenarnya, tapi didahului dengan bagaimana kebijakan sekolah ramah anaknya sampai ke peran orang tua. Di sini dalam kesempatan ini secara khusus peran orang tua di era kenormalan baru dimintakan untuk disampaikan. Silakan, next. Ya, situasi pendidikan kita saat ini di dalam surat edaran Sekjen Kemdikbud itu ditunjukkan ya. Pertama dari sisi keterpaparan itu ada 68 juta lebih anak-anak kita, peserta didik kita yang terdampak. Lalu 646.000 lebih satuan pendidikan dan 4.183.591 orang guru dan dosen. Jadi seluruhnya luar biasa ini, karena selama ini sepanjang saya bekerja tumbuh bersama keluarga peduli pendidikan 20 tahun yang lalu, saya baru berkenalan sampai sekitar 472.000 unit satuan pendidikan. Ternyata melalui survei, melalui apa yang dilakukan oleh Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana di bawah Sekjen Kemdikbud bersama mitra, terungkap data-data yang lebih detail. Yang kedua, situasi dari sisi kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Di sini ada 3 target SDGs yang dipotret. Mohon maaf ini sangat kecil, tapi bisa dicek di Sarpras Dapodikdasmen. Kalau mungkin bisa diperbesar silahkan. Jadi mulai dari akses terhadap air bersih, bagaimana satuan pendidikan kita memiliki air bersih, ternyata sudah lebih dari 70 sehari setelah ada pengambilan datanya jam berapa gitu, karena ini akan berubah dengan diluncurkannya relaksasi BOS gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pendidikan di masa pandemik ini. Lalu yang kedua,
ketersediaan jamban layak dan terpisah dengan kondisi yang baik atau rusak ringan itu sekitar setengahnya, jadi kita masih punya PR sekitar 35% begitu. Yang ketiga, indikator terkait hygiene dalam hal ini sarana cuci tangan dengan sabun. Kita juga masih punya PR sekitar 20-40% yang perlu kita lengkapi. Tapi ini dengan gerakan-gerakan yang luar biasa untuk mendukung anak-anak kita bisa menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan, ini terus meningkat. Dilanjutkan, mohon. Next. Ya, ini beberapa hal yang kami lakukan di Sekretariat Nasional SPAB begitu. Di sini kita melihat apa sih yang membuat guru-guru, hanya sebagian kecil sebenarnya persentase penerapan belajar dari rumah itu yang tidak dilakukan oleh guru-guru ya, sebagian kecil saja, dan ini terus meningkat sebenarnya ya. Hambatan-hambatannya yang paling mengemuka tadi seperti yang terungkap dalam apa yang disampaikan oleh para penyaji sebelumnya yang luar biasa ya, dengan terobosan-terobosan dan praktek baiknya dalam pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring. Lalu alasan-alasan mengapa tidak menerapkan belajar dari rumah itu yang bisa dilihat juga di sini, dan jumlah provinsi yang menjalankannya dalam hal pembatasan sosial di pendidikan ternyata memang hampir 90%. Tapi ada yang cukup aman untuk melakukan ini. Dilanjutkan, ini datanya dulu begitu ya. Next. Silakan Mas Irfan, Kang Irfan. Saya melihat ada 8 peran penting dari orang tua di era kenormalan baru ini, begitu. Tetap saja dalam hal adaptasi kebiasaan baru ini yang paling utama, karena pada saat wilayah kita atau kota kabupaten kita atau bahkan lebih kecil lagi kecamatan kita atau RW kita sudah masuk dalam zona hijau, tidak serta-merta langsung bisa membuka satuan pendidikan di sana. Dia juga harus memperhatikan apakah satuan pendidikan ini siap untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru, orang-orangnya, warganya, maupun tadi fasilitas 3 itu minimal ya. Nah, saat ini kepala-kepala satuan pendidikan itu begitu membuka Dapodikdasmen udah langsung pop up daftar periksa yang harus diisi cukup rinci terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, yang lainnya selain adaptasi kebiasaan baru, kita sebagai orang tua juga harus terus melakukan 10 aksi berjarak bersama jaga keluarga kita. Nanti lebih detail bisa dicari di Kementerian PPA apa saja yang harus dilakukan. Hari ini saya sangat berbahagia karena RW di mana saya dilahirkan itu jadi kampung tangguh COVID-19. Meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, tapi keberanian ada center di mana ada satu tempat yang bisa dijadikan rujukan, bahkan kemungkinan bisa dijadikan karantina. Ini membuat ini baru perspektif baru bahwa kita bisa gotong royong untuk bisa menyiapkan protokol kesehatan dan keselamatan ini bisa diterapkan. Next, Kang Irfan. Peran kedua yang tidak kalah penting, karena kita kalau bicara tentang belajar itu sering lupa kalau anak-anak kita tuh memiliki hak untuk bermain. Di sini kita sebagai orang tua harus mau dan berani untuk menjadi teman bermain anak di rumah gitu ya. Jadi ini karena anak-anak itu berapapun usianya dari 0 sampai 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu membutuhkan bermain untuk tumbuh dan berkembang. Karena dalam bermain dia belajar banyak hal. Tentu tidak perlu dikupas terlalu jauh ya, karena ini dirasakan sendiri bagaimana bermain itu bisa membangun sosialisasi, bisa membangun karakter-karakter yang luar biasa bermanfaat untuk anak ke depan dalam menghadapi tantangan di zamannya. Dilanjutkan, Mas. Ya, ini terkait dengan belajar dari rumah gitu, karena kemungkinan begini, meskipun di zona hijau terus kemudian satuan pendidikannya siap untuk membuka, tapi orang tua itu diizinkan di dalam Permendikbud yang masuk di dalam surat keputusan bersama 4 menteri ini, orang tua diizinkan untuk menolak memasukkan anak ke sekolah atau ke madrasah atau pokoknya satuan pendidikan yang lain dengan catatan itu
karena memperhatikan protokol atau santiaji kesehatan dan keselamatan bagi anak. Jika orang tua ragu dalam perjalanan anak mungkin akan terpapar atau terinfeksi begitu, atau orang tua sendiri merasa yakin daerahnya begitu, tempat tinggalnya itu terutama ini yang SLB ya, karena yang SLB ini kan SLB-nya masih jarang-jarang gitu ya. Jadi kemungkinan orang tua berada di zona yang merah itu juga sangat sangat tinggi begitu kan, sementara SLB-nya berada di zona hijau. Nah, ini juga hak untuk menolak mengizinkan anak belajar kembali ke sekolah itu juga diberikan. Nah, di sini pembiasaan untuk merdeka belajar dari rumah seperti tadi yang dicontohkan oleh teman-teman penyaji yang sebelumnya, itu tetap dengan 4 tujuan yang dikedepankan. Pertama yang pasti harus memastikan pemenuhan hak peserta didik, dalam hal ini anak ya, untuk sekolah dan madrasah dan PAUD, untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Jadi tetap meskipun dia memutuskan anaknya belajar dari rumah, layanan dari kepala sekolah yang transformatif gitu seperti yang disampaikan oleh Bu Aan tadi, itu tetap harus bisa dirasakan, dan perubahan-perubahan ke arah peningkatan kompetensi minimum literasi bahasa dan numerik serta karakter anak itu terlihat nyata. Itu mutu yang diharapkan ya. Yang kedua, tetap melindungi warga satuan pendidikan, dalam hal ini anak, dari dampak buruk COVID-19. Ini menjadi alasan kuat bagaimana orang tua juga bisa tetap melaksanakan belajar dari rumah dan menjalankan protokol-protokol yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru tadi. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, termasuk ya di rumah. Jadi sekarang ini kan sudah mulai masyarakat itu merasa 3 bulan nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa nggak pakai masker juga, nggak apa-apa nggak cuci tangan pakai sabun juga, nggak apa-apa nggak berjarak juga. Nah, ini kelihatannya perlu terus kita ingatkan bahwa situasinya masih dalam masa pandemik 19. Lalu yang keempat yang juga penting, sekarang ini bukan hanya anak yang merasakan tekanan psikososial, orang tua, juga guru, tenaga pendidikan, semuanya dalam hal ini belajar dari rumah juga harus memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali tersedia, gitu ya. Di dalam pedomannya itu ada nomor-nomor kontak dari apakah itu dari Peksos maupun dari ahli-ahli psikologi. Silakan lanjut lagi. Peran orang tua yang keempat, karena tadi kan bisa dilihat kondisi satuan pendidikan kita dalam hal 3 target SDGs itu masih kisarannya antara 50 sampai 80%, berarti ada ruang-ruang kosong sekitar 50 sampai sekitar 20 sampai 50% ini masih terus memerlukan gotong royong dari kita semua ya, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk relaksasi BOS, atau sekarang ada BOS afirmasi untuk wilayah-wilayah tertentu. Ini tetap harus kita manfaatkan, kita jaga betul agar bisa menerapkan tarif ya tadi ya, dari Prof. Aan disampaikan. Bagaimana transparansinya, bagaimana akuntabilitasnya, responsibility-nya, independensinya, dan fairness-nya. Jadi tidak ada diskriminasi di sana ya. Ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, dan di daftar periksa itu lebih detail bisa dilihat. Panduan untuk sekolah memasuki era kenormalan baru juga sudah diviralkan ya. Ini masih draft yang waktu itu kami susun bersama di Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dilanjutkan, Mas. Kang Irfan, ya. Yang kelima ini karena kemungkinan meskipun berada di zona hijau, terus kemudian satuan pendidikannya siap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan, tapi kan bisa dipungkiri kemungkinan ada orang tanpa gejala atau tiba-tiba ada gejala yang muncul dari anak. Nah, ini kesiapan
sekolah harus terhubung dengan puskesmas, satgas COVID, dan yang lainnya yang mendukung bagaimana upaya penanganan yang cepat ini menjadi desakan tersendiri ya. Jadi orang tua perlu memastikan pertama dari rumah pergi ke sekolah itu anak sehat lahir dan batin. Lalu orang tua segera konsultasi ke dokter kalau memungkinkan, tapi kalau tidak juga bisa dibantu oleh tim kesehatan di satuan pendidikan jika menunjukkan gejala infeksi COVID-19. Ini bisa dilihat gejala ringan seperti apa, gejala sedang bagaimana, gejala berat gimana. Ini ada di dalam panduan yang diviralkan. Nanti jika diperlukan saya kirimkan ulang ke Pak Dr. Iwan. Dilanjutkan yang ke-6. Ya, untuk yang ke-6 ini lebih ke bagaimana ketika sekolah, orang tua, dan area zona di mana sekolah itu berada, itu sudah siap untuk memulai pembelajaran atau tatap muka di sekolah. Di sini semua hal yang mendukung sarana prasarana terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan, protokol keselamatan, ini penting untuk diperhatikan. Dan memang harus didorong, harus memiliki sendiri. Jadi kalau di sekolah misalnya sekolahnya itu siang, ada waktu zuhur dan sholat bersama atau sholat duha bersama, harus dipastikan anak memiliki alat sholat sendiri. Terus yang kedua, waktunya lebih dari 3 jam misalnya, terus harus makan siang atau sarapan di sekolah, itu juga didorong harus disediakan oleh orang tua sendiri, termasuk jika memungkinkan sampai hand sanitizer dan sebagainya ya. Nah, mungkin ini nanti jadi terobosan-terobosan dalam belajar dari rumah menyiapkan sekolah di era kenormalan baru untuk misalnya praktek membuat hand sanitizer dari bahan alami misalnya ya, untuk mempermudah, atau membuat masker yang lucu begitu ya untuk ini menarik minat anak. Tapi itu tadi anak itu kan senang berbagi begitu ya. Jadi ketika misalnya masker yang ini lucu, gambarnya lucu, terus mereka tanpa sadar kemudian tuh keren, kamu yang ini. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi tim pemantau protokol kesehatan dan keselamatan di satuan pendidikan harus memastikan agar ini bisa dicegah gitu dari awal ya. Karena ini jadi sangat penting terkait dengan etika kita untuk menjaga kesehatan diri dan di sekeliling kita. Dilanjutkan, Kang Irfan. Untuk yang ke-7 ini sebenarnya lebih detail, lebih rinci, bisa dilihat di panduannya. Ini dari draft yang kami susun waktu itu. Ini ada kegiatan cuci tangan pakai sabun itu di SD Negeri 12 Masohi. Mudah-mudahan Bu Kepala Sekolahnya ikut hadir di sini. Terus ada mengantar menggunakan sepeda begitu ya. Ini kan jadi kebiasaan baru yang lebih peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, ini dibiasakan. Dalam hal ini orang tua dituntut untuk bisa berperan mengingatkan anak untuk mengikuti santiaji kesehatan dan keselamatan sebelum masuk kelas. Jadi sebelum berangkat, anak yang lebih besar kan sudah bisa mengukur suhu badannya secara mandiri. Terus sarapan sehat sebelum berangkat atau bekal makan sehat yang benar-benar sehat untuk ke sekolah dari rumah, menggunakan masker, membawa alat tulis dan sebagainya. Ini memang diulang-ulang karena harus diingatkan bahwa ini penting. Gitu. Tadi nampaknya apa yang disampaikan Prof. Aan tentang visionary leadership itu jadi sangat penting ini di sini, karena biar adaptasi kebiasaan baru itu bukan sesuatu yang tidak lazim, tapi justru melekat di dalam keseharian kita gitu. Ada yang lewat. Lalu pada saat di perjalanan, nah ini juga perlu terus diingatkan gitu, apakah jalan kaki atau naik kendaraan umum atau diantar jemput, ini anak-anak tetap harus jaga jarak, tetap bermasker, maskeran itu keren katanya gitu ya. Lalu selalu siap untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir gitu. Hand sanitizer itu digunakan kalau dia yang herba tanpa alkohol bagus gitu. Tapi kalau pembunuh kuman memang selalu mengandung alkohol, nanti kering kalau terlalu sering digunakan. Untuk sesekali aja ketika tidak terhubung cukup dekat dengan air mengalir dan sabun. Lalu sebelum masuk gerbang, ini juga
jika orang tua mengantar itu harus dipastikan mengikuti santi aji di sekolah, tidak boleh sampai ke kelas. Jadi harus diputuskan ada lokasi yang disepakati di situ, sampai di situ dan orang tua bisa atau pengantar bisa memastikan oh anak sampai di gerbang sekolah dan mengikuti santi aji kesehatan dan keselamatan oleh tim dari sekolah, gitu ya. Mulai dari pengukuran suhu tubuh, lalu kesempatan atau kecepatan kesigapan untuk menghubungi orang tua jika menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19. Yang terakhir, yang ke-8, silakan Kang Irfan. Nah, yang terakhir ini setelah pulang, karena kalau di dalam sekolah kan itu jadi tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan serta tim yang memastikan protokolnya ini dijalankan. Sama ini selesai kegiatan belajar mengajar, tetap anak harus diingatkan untuk 3 hal tadi, maskeran keren, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, lalu jaga jarak. Karena anak-anak apalagi yang masih kecil ya, yang nanti misalnya 2 bulan pertama ini sih anak SMA, SMK, terus anak SMP, SD, baru terakhir yang PAUD. Nah ini pembiasaan ini mumpung memang belum sampai ke sana begitu, ini terutama untuk anak-anak yang di bawah usia 10 tahun, itu dipastikan bisa benar-benar ngerem gitu kalau ingin ketemu, ini bisa jaga jarak. Itu tadi, itu yang paling sulit karena anak saya aja yang sudah lulus SMA kemarin pas habis menerima cap ijazah atau menerima ijazah itu tetap memutuskan untuk foto-fotoan bersama, kan cuma difoto sekali. Nah ini yang mengkhawatirkan itu ketika memutuskan sekali, tapi itu kemudian kalau terjadi sesuatu dan kejadian di sebuah SMP di Tarakan, di mana salah satu fasilitator nasional sekolah ramah anak berada, begitu ya, memimpin di sana, ternyata ada anaknya yang dengan teman-temannya datang, terus mungkin ada orang tanpa gejala, begitu yang bersamaan di perjalanan atau bagaimana, sampai 2 hari kemudian dinyatakan positif COVID-19 dan hari itu kalau tidak salah jam ya sekitar 71 ini terinfeksi 71 orang. Nah ini juga kabar kemarin anggota DPR ada 10 orang yang terjangkit terinfeksi COVID-19 karena memang kan rapat kan tidak bisa cuma sedikit, kalau sekolah bisa dibatasi 5 orang yang ikut misalnya gitu ya, atau sekarang nih setengahnya dulu baru nanti setengahnya lagi gitu diselang-seling. Kalau rapat di DPR kan harus memenuhi quorum gitu kan, jadi cukup banyak dan kemungkinan ada tamu atau pokoknya yang orang tanpa gejala paling tidak yang datang dan terbukti ada yang terinfeksi. Nah ini khusus untuk Yanti, mohon maaf waktu kita sudah hampir habis ya, 1 menit lagi. Siap, ini tinggal 1 lagi kok. Waktu sampai di rumah ini diingatkan dan kita harus menyediakan fasilitasnya tentunya ya. Ada proses desinfeksi terhadap apa yang digunakan anak. Berarti harus ada ruang atau ruang tamu itu bisa dijadikan ruang untuk ini mengganti langsung ke kamar mandi dan terus bisa berinteraksi gitu. Dan memastikan anak atau yang menjemput itu langsung isolasi mandiri dan melaporkannya pada tim kesehatan sekolah jika menunjukkan gejala terinfeksi. Ini yang ke-8 masih sama ya, mengingatkan anak untuk mengikuti santi aji kesehatan dan keselamatan pulang dari sekolah. Terakhir, ini pas waktunya ya, jadi seperti yang sering disampaikan oleh Mas Dirjen GPK bahwa menurut Ki Hajar memang pendidikan tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Jadi kita membangun kebudayaan baru agar anak-anak kita tuh benar-benar menyiapkan peradaban yang lebih luhur, yang cinta akan kebersihan, mencintai lingkungan, dan benar-benar tidak risih dengan jaga jarak gitu. Karena kita kan budayanya senang saling memeluk, senang berdekatan. Nah sekarang ini perlu dibiasakan jadi sesuatu yang mengikat, jadi norma baru dalam keseharian kita. Itu saja. Terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yanti, paparan
Bapak Ibu tadi telah menyegarkan kembali kesadaran kita tentang peran penting yang dipegang oleh orang tua dalam ikut mensupport terwujudnya quality learning yang aman di era new normal ini ya Bu ya. Ya, Baik, betul. sekali lagi terima kasih banyak. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami